Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala rasulillah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila muallif hadzal kitab Tafsir Al-Jalalain, sahibu Tafsir Al-Jalalain, Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti rahimahumallahu ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihima fid dharaini amin wa tsumma ila habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajma'in wa ummahatina wa abaina wa man hadara fi hadzal makan wa li jami'i masyayikhina syaulillahi lahum minna al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat ke-60 Al-Baqarah. Ketemu ayat 60. Ayat 60 Al-Baqarah. Wa idzis tasqa. Tanda saya di situ kemarin. Iya benar tak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzis tasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu ithnata 'asyrata 'aina qad 'alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat 'alaihimudz dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Cerita tentang kemarin, tentang tetap Nabi Musa dan kaumnya ketika selamat dari apa man? Iya, dari padang pasir yang luas. Dalam tengah-tengah padang pasir itu berhari-hari ibarat pasir seperti laut tanpa tepi. Kalau padang pasir, kalau kita kan tidak pernah bayangkan Pak ya, masa sih ada padang pasir yang tanpa tepi. Ya persis, orang Arab juga jarang lihat laut. Kalau kita kan tinggal lihat laut di sebelah sana, loh kok nggak ada ujungnya di sebelah sana. Nah,
kebalikannya, padang pasir di sana, lautannya namanya lautan pasir. Sepanjang pandangan mata yang terlihat cuman pasir. Tidak percaya? Ke sana sama-sama. Siapkan 20 juta PP tiketnya. Ada matahari panas, terik matahari. Kemarin dikasih awan di atas ketika dalam perjalanan itu dikejar-kejar Fir'aun, dikasih naungan awan. Kemudian kalau pagi ada embunnya itu nempel di dedaunan, kemudian membeku jatuh seperti manisan, namanya manna. Kemudian kalau agak siang sedikit ada burung, namanya burung salwa. Makanlah, minumlah. Dah toh, kemarin ceritanya seperti itu. Wa idzistasqa Musa liqaumihi. Cerita lagi. Paling tidak cerita ini nanti ada hikmah-hikmah lah. Ketika nanti ada muncul ide, silahkan disampaikan. Oh, hikmahnya ini. Wa idzistasqa, cerita bahwa Al-Quran itu isinya cerita, diceritakan kepada Nabi Muhammad supaya cerita itu menjadi contoh kepada Nabi Muhammad. Ada nabi-nabi sebelummu yang proses perjuangan dakwahnya itu juga parah dilawan oleh kaumnya, bahkan ratusan tahun, ribuan tahun demi mengajak dakwah kepada umatnya. Rasulullah tidak sampai ratusan tahun, cuma 63 tahun tapi mengubah dunia. Indonesia sampai Islam gara-gara Rasulullah 63 tahun, bahkan hidup 40 tahun baru mendeklarasikan jadi nabi. Usia 40, usia 63 meninggal. 23 tahun saja, saya nabi, ikuti saya. 23 tahun tamat. Rasulullah meninggal, ajarannya tidak meninggal atau terus berlanjut hingga sekarang. Dibekali Al-Quran cerita-cerita tadi yang hari ini kita pelajari. Wa idistasqa, dan ingatlah wahai Rasul ketika istasqa, minta hujan. Kemarin sholat istisqa sama bahasanya, istasqa atau istisqa, sholat minta hujan. Kalau di sini ingatlah ketika minta hujan. Musa meminta hujan liqaumihi, untuk kaumnya. Liqaumihi, untuk kaumnya Nabi Musa. Waqad atasyu fit tayyah, yang mereka kaumnya sedang kehausan. Faqulna, maka kami berkata, kami di sini adalah Allah. Kami bukan artinya kami banyak, tapi kami di sini adalah Allah ingin membesarkan dirinya dengan menggunakan kalimat kami. Faqulna idrib bi'asakal hajar. Allah bersabda, Allah berfirman, wahai Musa, idrib, pukullah, bi'asaka, dengan tongkatmu, al hajara, batu. Fanfajarat, maka terbelah dan mengalir, minhu, dari batu tadi, isnata asyrata ainan, 12 mata air. Bi'adatil asbati, sesuai dengan jumlah keturunannya Bani Israel. Uyun Musa, saya pernah lihat sejarahnya itu. Uyun Musa, mata air Musa, sumurnya 12. Sekarang masih ada tetap. Qad alima kullu unasin, sungguh-sungguh telah mengetahui, kullu unasin, setiap manusia, masyrabahum, tempat minum mereka, sesuai jumlah keturunannya Nabi Bani Israel. Kulu washrabu, makanlah, washrabu, dan minumlah, mir rizqillahi, dari rizki Allah, wala ta'saw fil ardi mufsidina, dan janganlah kalian berkeliaran di bumi menjadi orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, ceritanya gitu saja. Coba kita kaji dikit-dikit. Wa idistasqa, yang minta hujan adalah Nabi Musa. Nabi Musa memintakan hujan untuk kaumnya. Cerita yang kemarin sudah di Gunung Tursinai ya? Iya, kemarin sudah di Gunung Tursinai, dapat Taurat,
wahyu, kemudian turun ada Musa Sarimi ke Musa Sarimi. Musa Samiri yang membuat boneka patung dalam bentuk anak sapi, kemudian disuruh membunuh diri, dalam artian yang baik membunuh yang jahat, yang melanggar, kemudian diampunkan. Kemudian masuk ke sebuah negeri, disuruh mengucapkan hittatun, ya Allah ampunkanlah kami, malah diganti hintotun ditambah nunnya, artinya gandum. Disuruh syukur selamat, malah gandum. Fakul nadrib, kemudian dalam proses lari dari serangan atau kejaran Fir'aun dan komunitasnya mencari tempat baru, kehausan, Musa langsung mendapatkan wahyu, idrib bi'asakal hajar, pukullah dengan tongkatmu batu itu. Musa minta air, Allah jawab pukullah batu. Nyambung enggak? Enggak nyambung ya? Nyambung enggak, Pak? Pak minta uang, misalnya minta uang, harusnya kan pergi ngambil dompet kasih uang. Ini disuruh minta air, minta hujan, itu minta air, disuruh ambil tongkatmu pukul batu. Kira-kira kalau kita normal nanya enggak sama Tuhan? Yang tenang itu, aku minta air, masa suruh mukul itu? Apa kira-kira Musa tahu bakalan dipukul akan terjadi apa? Kalau putar mungkin dikasih mukul, inilah pertanyaan. Andai kan disuruh mukul itu nanti akan ada apa, kan tidak tahu. Sebuah ketundukan Musa kepada Allah, nyambung ya. Allah itu pasti benar, pasti memberikan sesuatu yang terbaik. Memang tidak nalar. Kemudian ketika aku kan minta air, mau disuruh Tuhan, terserah nanti apa terjadinya. Dipukullah batu tadi, fan fajarat, tanpa lama. Fa-nya itu artinya fa fauriyah, fa yang artinya maka terjadi tidak lama, berbeda dengan summa yang artinya kemudian berjeda. Fan fajarat, maka tiba-tiba langsung muncul dari bekas pukulan Musa tadi dengan tongkatnya 12 mata air. Kalau dilihat dari cerita ini saja, kepercayaan Musa kepada Allah tidak perlu diragukan lagi. Apapun perintah Allah pasti dilakukan. Yang membuat sakti itu adalah, bahasa kita kalau sekarang, yang membuat sakti itu bukan tongkatnya, tapi yang membuat sakti itu adalah firman-Nya. Kalau Allah sudah menghendaki pukul, ya pukul, entah jadinya apa nanti. Begitupun api, kalau sudah diperintah oleh Tuhan, kuni bardan ala Ibrahim, wahai api, jadilah dingin untuk Nabi Ibrahim, ya nggak akan terbakar. Sama halnya cerita tentang Nabi Musa yang lain. Nabi Musa sakit gigi yang pernah saya ceritakan. Nabi Musa sakit gigi, ibu-ibu kan sakit gigi, sama juga sakit gigi. Ketika sakit gigi, sakitnya luar biasa. Tiba-tiba ada, wahai Musa, suara atau bisikan wahyu, Musa pergilah ke atas gunung, ambil satu pohon daun di sana, kemudian gulung-gulung masukkan ke gigimu. Bismillah, berangkat. Ambil, gulung, masukkan, sembuh. Pulang. Besok lagi bulan, sebulan, 2 bulan, sakit gigi lagi. Begitu sakit gigi, ingat yang kemarin toh? Oh, ada daun di sana yang bisa menyembuhkan. Berangkat ke sana, diputar, digulung-gulung, masukkan ke gigi. Apa yang terjadi? Tidak sembuh. Berarti yang sakti bukan daunnya, yang sakti adalah kehendak Tuhan tadi. Perintah itulah tadi yang menjadi semua tunduk. Nah, begitupun ini, bahwa batu itu secara nalar tidak akan pernah mengeluarkan air, tapi karena dikehendaki Tuhan keluar air, gara-gara dipukul oleh tongkat tadi, maka terjadi keluar air. Lah, andaikan nanti kalau Musa itu terus gaya tongkatnya sakti, ya tinggal pukul-pukul, oh air itu dipukuli di mana-mana akan muncul air.
Nah, itulah pemahaman paling tidak Nabi Musa alaihissalam siap melakukan apapun perintahnya. Dari cerita ini, bagaimana hukumnya pegang tongkat? Ini tongkat nih. Ini acaranya siapa ini? Ibu-ibu enggak pernah sholat Jumat sih. Coba kamu pernah sholat Jumat? Perempuan boleh sholat Jumat mengganti sholat zuhur. Tongkat ini dari mana? Ini ajarannya siapa ini? Gak pernah bahas toh? Tradisi. Sebuah mentradisi. Pokoknya mbahku dulu pakai tongkat, sekarang dirikan masjid pun pakai tongkat. Tapi ada masjid yang tidak ada tongkatnya, dia pakai mimbar. Nah, tradisinya awalnya itu adalah bahwa orang Rasulullah itu ketika khutbah ngomong itu biasanya supaya mudah didengar dia naik di atas tempat yang tinggi. Nah, tempat yang tinggi yang dinaiki Rasul itu tangganya 3. Kebetulan saja tangganya 3, sehingga rata-rata khutbah itu, mimbar itu rata-rata harusnya naiknya ke sana 1, 2, 3 di atas sana. Itu sesungguhnya kalau mengikuti tekstual literalnya. Tapi yang diinginkan Rasul atau terjadi saat itu adalah bahwa khotib naik di atas mimbar itu supaya suaranya tersampaikan, sehingga tidak wajib naik sampai 3. Yang wajib itu adalah memperdengarkan suara kepada pendengar. Khotib nih, mumpung bahas ini tidak nyambung ke situ dan ceritanya, mumpung teringat aja. Kewajiban sholat Jumat khotib itu adalah memperdengarkan, pendapat Imam Syafi'i, memperdengarkan 40 orang yang mukallaf, yang besar, yang dewasa. Bukan 40 bagian, 40 itu ada anak kecil yang belum terbebani syariat. Jadi kalau ada khotib naik di atas mimbar, rukunnya khotib itu ada rukunnya sholat Jumat khutbah. Pertama adalah Alhamdulillah, kemudian Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian wasiat takwa, yang keempat membaca 1 ayat dari sekian ayat Al-Quran, yang kelima doa. Harus ada 5 rukun. 5 rukun itu harus pakai bahasa Arab. Kok tidak pakai bahasa Arab, nggak sah. Kalau di sini campuran, yo Arab, yo Indonesia. Tapi kalau di Masjid An-Nasai Arab semua. Masjid sana itu. Saya pernah sholat sekali di sana. Loh, kok Arab semua? Kira-kira dengar, pahamkah dia? Fungsinya khutbah itu adalah untuk mengarahkan, memberi tausiah, memberi iklan, memberi maklumat, supaya pendengar itu paham apa yang didengarkan. Sehingga muncullah asal muasal di sana Arab, karena fungsinya khotib itu memberi pengetahuan. Datang ke Indonesia ditranslate atau diterjemahkan. Teksnya tetap ada, tapi penjelasannya pakai bahasa Indonesia di sini. Kalau di Jawa, ya basa Jawa. Kalau di Jawa kan bahasa Jawa juga. Nah, jangan kolot semuanya teks Arab, fungsinya tidak dapat, atau hikmah daripada khutbah itu tidak dapat. Kalau masalah sah, tidak sah, ya tetap sah, tapi fungsi daripada itu tidak ketahuan. Sama halnya tadi fungsi, sehingga orang khotib itu intinya adalah tersampaikan 40 orang. Kalau 5 rukun tadi tidak tersampaikan ke 40 orang, maka muncul pertanyaan, sahkah sholat Jumatnya? Tidak tahu di sini, karena saya tidak pernah, hampir jarang sholat di sini. Nanti dihitung, maksudnya saya itu mumpung ini ilmu ada, dihitunglah dulu seorang takmir itu, hitunglah jumlahnya. Kalau sudah jumlahnya 40, baru khotib naik di atas mimbar. Kalau kurang dari 40, pindah sholatnya di masjid seberang, gitu harusnya. Atau bilang ke masjid sebelah, tolong penuhi masjid sini, jangan terlalu banyak. Itu paling tidak
fikih kalau bicara fikih. Apa? Saya ngitung Pak, itu setiap baris kan isinya 12, itu 1, 2, 3, 4 sampai 5. Iya, nggih. Nah, syaratnya itu adalah memperdengarkan. Kira-kira suaranya khotib itu harus mampu diperdengarkan, disampaikan kepada 40 orang. Mau orang itu dengar atau tidak, yang penting suara itu tersampaikan kira-kira radius 40 orang. Pembahasannya di situ sebenarnya. Menyampaikan suara sampai 40 orang. Kok orangnya nggak konsentrasi, nggak ada masalah. Tapi kalau khotibnya itu alhamdulillah, syukurillah, itu nggak dengar, terlalu pelan, disitulah tidak sampai syaratnya tadi tidak disampaikan. Nah, dihitunglah tadi kan sudah dibuktikan berarti sah sholat Jumat di sini. Jangan sampai baru 2 baris khotib naik di atas mimbar, ketika sudah 5 menit berikutnya rombongan berikutnya baru datang. Bahkan ketika Allahu Akbar asyhadu an la banyak semuanya, baru sempurna 40 misalkan. Di situ pasti ada perdebatan fikih nantinya. Walaupun toh ada pendapat-pendapat lain, diperkenankan salat Jumat tidak mesti harus 40 jamaah. Kembali kita secara bingkai, fikihnya di Indonesia adalah penerapannya adalah fikih bermadhab Syafi'i yang populer. Lalu cerita tongkat tadi, fadrib bi'asakal hajar. Sudah, tongkat itu sejarahnya itu saja. Tongkat itu sebelumnya adalah Rasulullah dulu pegangan dengan pegangan pedang. Intinya kalau khotib jangan banyakkan pola, karena khutbah itu adalah bagian dari sholat rangkaian. Jadi kalau khotib itu kebanyakan gerak, mirip seperti sholat itu tidak boleh banyak gerak. Tidak boleh gayanya kayak jarang. Hadirin sekalian, apa kabar semuanya? Ayo kita berzikir misalkan. Dengan gaya-gaya itu tidak ada. Trennya orang khotib nggak seperti itu, tidak seperti ceramah. Dia tenang. Makanya tenangnya itu adalah pegangan tongkat. Pegangnya kanan atau kiri? Pikirkan kiri ke kanan. Kiri atau kanan? Tidak masuk syarat sahnya khutbah. Mau tidak pakai khutbah, tidak pakai tongkat pun tidak ada masalah. Kalau mau pegang, ada yang mengatakan tidak menentukan kanan kiri, ada yang megangnya pakai tangan kanan. Kemudian yang satunya diam. Gak usah gini-gini maksudnya. Makanya ketika ada begini-begini, kalau tradisi orang berilmu, khotib itu tidak akan pernah dipakai lagi untuk ngisi khutbah. Apalagi kalau sudah di daerah Banjarmasin. Kalau sudah kebanyakan gerak, dia nggak akan dipakai khotib. Bahkan standarnya teman-teman di Banjarmasin kalau nggak pakai surban yang kayak itu tuh kayak saya nggak akan terpakai, karena tidak pakai surban yang ditutupi, udah pakai songkok, dipakai jilbab lah bahasanya. Itu tradisi sana. Bi'asakal hajarafan fajarat min husnata asyrata aina. Muncul 12 mata air. Semuanya mengetahui tempat minum mereka. Kulu, wahai kaum Musa, makanlah. Disuruh makan apa? Manna dan salwa. Washrabu, dan minumlah dari mata air tadi. Min rizkillahi, dari rizki Allah. Saya mau tanya, Pak, Bu, rizki itu apa artinya? Pemberian. Pemberian itu biasanya kalau Indonesia itu identik kalau dapat uang itu namanya rejeki. Pokoknya kalau uang rejeki. Kalau selain uang makanan rejeki. Selain itu kayaknya rejeki cuma dibatasi
dalam bentuk nominal. Alhamdulillah untuk rezeki. Alhamdulillah, maksudnya untuk rezeki itu kalau tidak dapat uang, dapat kiriman makanan, itu namanya rezeki. Nah, rizki itu apa? Nah, rizki itu adalah Ar-Razzaq. Allah itu adalah zat yang memberi rizki. Saya diberi rizki oleh Allah dalam bentuk dapat makanan, misalkan dapat nasi atau dapat bakso yang kemarin, dapat lontong misalkan. Saya dapat rezeki lontong. Lontong itu, makanya saya harus, orang yang memberi saya atau saya ketika ingin makan lontong, makan sayur, maka saya harus memotong sayur, membunuh sayur, memangkas sayur. Kalau saya mau makan ayam, maka saya harus motong ayam. Ayam itu supaya besar, dia harus makan beras, harus makan ulat, harus makan cacing, membunuh yang di bawahnya. Ulat pun akan hidup makan siapa lagi? Makan daun atau makan orang-orang yang sudah mati, makan dia tadi itu ya. Intinya itu rizki itu adalah metode rizki Tuhan itu adalah dengan mendolimi, bahasa saya, mendolimi, merugikan pihak lain, yang lainnya mendapatkan keuntungan. Itulah sifat rozaknya Allah, bisa seperti itu. Kita kalau pengen makan ayam, bunuhlah, sembelih ayam. Pengen makan sapi, sembelih sapi. Sapi pengen makan kita, sembelih kita tidak tahu. Rantai itulah tadi, Tuhan akan mampu seperti itu. Makanya rizki itu ada namanya rizki halal, rizki haram. Seperti pencuri itu dapat rizki dengan cara mencurinya, dia dapat rezeki, dia rezekinya dengan cara yang tidak benar. Nah, semua rizki itu adalah intinya datangnya dari rizki Allah yang tiba-tiba tanpa susah payah mereka dapatkan. Wala ta'sau fil ardi mufsidin. Kalau sudah mendapatkan rizki mudah seperti halnya hari ini, rizki kita itu sangat banyak. Kalau dilihat dari, kalau kita sering ke rumah sakit melihat orang sakit, maka kita akan mendapatkan sesuatu rizki yang luar biasa. Pak Gusti, Pak Gusti kemana? Masih sehat aja kan? Ada di rumah kah Pak Gusti? Nikmat-nikmat itulah tadi, nikmat kesehatan misalkan. Kita dikasih mata, seperti halnya oksigen kemarin. Ketika COVID, maka oksigen yang bisa kita hirup sedemikian gratisnya, gara-gara kena virus sedikit saja, oksigen yang kita hirup tidak bisa. Dia harus menggunakan tabung oksigen, penyaringnya, yang setiap tabungnya harganya mata, ada yang ring, semuanya. Bayangkan itu kalau dihargai. Tentu kita ini kalau dihargai, harganya itu orang kaya raya aslinya. Tangan dihargai, ini dihargai. Orang yang paling kaya yo kita sendiri. Sudah dikasih sedemikian rupa, harganya luar biasa, masa sih tidak terima kasih? Makasih bro, bahasa ke Tuhan. Terima kasih Tuhan, engkau telah memberikan aku sedemikian wahnya, hebatnya. Nah, ketika sudah kita makanya orang bertetangga kalau biasanya tradisi Indonesia, di sini kalau sudah ngasih apa, nanti dia akan nggak enak kalau nggak ngasih. Itu padahal cuma beberapa makanan saja, nggak enak. Kita ini adalah diberikan sesuatu oleh Tuhan. Eksistensi kita ada atau tidak ada nggak penting. Mau adakah Pak Ahmadi, mau adakah Pak Denan atau tidak, nggak ngefek. Dunia itu akan berjalan begitu saja. Nah, karena ini kita ini tidak penting di hadapan Tuhan, kok tiba-tiba ada, harusnya terima kasih. Wong nggak penting kok diciptakan. Nah, karena kita sadar nggak penting diciptakan, berarti harusnya cara berterima kasihnya adalah benar-benar
selama hidup, ayo terima kasih dengan Tuhan. Kenali Tuhan, perintahnya apa? Nah, perintahnya diantaranya adalah sholat 5 waktu, puasa, zakat, sholat, puasa, zakat, pergi haji kalau mampu. Saya teringat jadi pertanyaan, Pak Bu, bagaimana hukumnya? Hubung teringat saya. Sekarang trennya haji, ini namanya ngajinya jalan-jalan aja. Trennya haji itu di Balikpapan 35 tahun. Pak Denan sudah haji? Belum. Sudah daftar haji? Mau nanya, oke. Belum. Sudah belum, Pak? Misal. Tunggu. Enggak, ini contoh-contoh. Usia yang 50 tahun, orang yang usianya 50 tahun, diprediksi kehidupan rata-rata Indonesia itu 72 tahun. Rata-rata, boleh panjang, rata-rata saja. Kalau nabung haji usia 50, maka dia berangkat hajinya sekitar umur 85. Padahal sudah meninggal di usia 72 rata-rata. Ketika dia dimampukan di usia 50 tahun, kaya raya, kalau kaya seperti saya ini pas kaya misalkan 35 tahun masih umurnya 75, hampir expire lah, ya kan? Hampir mati saja. Pas saya dikayakan, berarti kewajiban haji itu di-start ketika dimampukan. Karena syaratnya nabung, maka dia harus nabung, nunggu giliran. Nah, kalau pas 50, kayanya usia 50, katanya mampu, tapi prediksinya 85 tahun, sudah meninggal. Kira-kira orang yang berusia 50 tahun itu wajib haji, wajib daftar haji atau tidak? Ini saya prakteknya ini tadi, maksudnya terima kasih sama Tuhan. Kita ceritanya hidup di dunia, terima kasih Tuhan telah hidup. Nunggu mampu. Lah sekarang mampunya adalah uangnya lebih 25 juta syarat untuk masuk kuota haji. Kalau orang yang tidak mampu ya nggak bisa juga. Uangnya mampu, orang yang tidak mampu ya nggak bisa. Pahamlah pertanyaan tadi. Kalau secara umum, secara kaidah fikih, orang naik haji itu syaratnya adalah mampu. Saya bicara ini adalah terima kasih sama Allah telah diciptakan hidup, sehat, bisa kerja. Ada satu syarat Islam namanya pergi haji bagi yang mampu. Dulu berangkat haji, sekarang pesan besok bisa berangkat tahun depan. Dulu. Nah sekarang berangkat daftar sekarang berangkatnya 35. Kan saya mampu secara finansial, sehat, tidak ada halangan. Cuma terhalang waktunya saja berangkat. Saya Mbak Ayo, kalau mampu ya iya. Kalau punya uang 300 juta ya 300 juta. Ini kan mampunya pas uangnya 25 juta untuk itu. Bagaimana andai Bapak Ibu, kan saya nggak ngerti uang sampai seperti apa di rumah. Uangnya banyak, uangnya ini, seperti halnya nalar saya itu teringat ada Gus Baha enggak cerita. Takutnya nanti saya itu, wahai para perokok, kalian itu tidak takutkah nanti akan dihisap? Oh iso dihisap katanya. Bayangkan rokokmu itu berapa? Rokok dengan haji itu penting mana kalau mau dibahasakan? Rokok itu 25.000 kali sebulan kali 30 sekitar berapa? 750.000 setahun, taruhlah 8 juta, 9 juta 9 juta kali 10 tahun 90 juta. Berarti selama 10 tahun saya kan harusnya bisa berangkat haji, tapi cuman untuk beli rokok. Pas meninggal, kamu kenapa tidak haji?
anu tuku rokok. Misal. Kira-kira kewajiban kita kan 5 tadi syarat. Fikih itu seperti itu loh. Nanti ketemu Tuhan itu kayak apa ya jawabnya? Misal para perokok nanti ditanya begitu. Nah, Bapak Ibu misalkan tabungannya entah di mana udah digunakan saja. Muncullah tadi pertanyaan, anu Pak, ngantrinya lama makanya ndak tak ambil uangnya, tak ngerokoi saja sampai mati misalkan bagi perokok. Satu bagi yang lain disimpan saja untuk anak-anaknya. Bagaimanakah hukumnya orang yang 50 tahun tadi kaya raya pas usia 50 tahun tidak daftar haji malah pengen umroh? Ayo ndak usah haji, umroh aja. Misal. Oke. Nah, itu pasti jawabannya pasti banyak jawabannya. Jawabannya pasti pertentangan pasti. Sehingga kalau jawaban yang sudah populer itu adalah orang yang populer, yang tidak populer pasti akan seberangannya. Yang populer itu adalah hukumnya. Seseorang ketika wajib sudah dimampukan oleh Allah punya kemampuan, maka dia harus daftar haji. Masalah nanti berangkat atau tidak berangkat, yang penting keinginan untuk haji sudah ada. Walaupun tidak diberangkatkan karena umurnya terbatas expire di dunia, maka dia sejatinya adalah sudah haji. Harusnya mikir begitu. Itu pendapat populer. Jadi jangan sampai menghilangkan haji akhirnya mengganti dengan umroh. Alah haji itu enggak penting, yang penting umroh. Itu sudah menghilangkan syariat haji. Oke lah, haji begitu, umroh enggak apa-apa. Untuk bahasa kita itu kalau mau sholat isya, ngawalilah sholat qobliyah isya, supaya nanti hajinya bagus, umroh dulu lah. Oke, kan agak bagus toh niatannya, bukan menghilangkan syariat haji, lebih mendahulukan umroh. Nah, pendapat yang kedua tadi memungkinkan karena bakalan meninggal, tidak usah wajib haji karena tidak mampu. Pas umurnya sampai 90 tahun, pas 100 tahun, waduh, kok tidak mati-mati ya. Itu loh tadi. Nah, itu cara berterima kasih dengan Tuhan tadi. Kadang kita itu merasa rugi mengeluarkan 25 juta, pemberi Tuhan yang luar biasa harga kita ini di muka bumi ini. Tangan kita harganya berapa? Mata kita harganya berapa? Mau berangkat atau tidak nggak ada, nggak usah mikir. Atau bahasa kita sebelum jadi haji mabrur, sebelum menjadi haji, sehingga niatan di awal itulah sudah memiliki karakter haji. Mulai nabung. Oke, tanya aja, masih ayatnya panjang. Ini Pak, yang belum haji dipanggil haji. Kan banyak aja yang belum haji kan dipanggil haji. Bagaimana hukumnya? Iya. Yang sering umroh tidak pernah dipanggil Pak Umroh dan Bu Umroh. Yang belum haji kan dipanggil haji. Padahal sama-sama yang dikunjungi adalah Mekah, Ka'bah, Madinah. Yang sering umroh kok tidak dipanggil Pak Umroh ya? Pak Umroh, Bu Umroh, monggo ke rumah. Pak Haji, Bu Haji. Itu kan kembali tradisi saja. Tidak mesti harus orang yang pergi haji harus dipanggil haji. Kenapa tradisi itu muncul? Paling tidak budayanya adalah saking bangganya kita kepada orang yang pergi haji, sehingga memuliakan orang yang pernah jumpa di tanah suci tadi sebagai wujud. Makanya orang ketika berangkat haji didatangi, mau pulang juga didatangi. Sebenarnya yang dihormati itu apa sih?
Yang dihormati bukan orangnya, tapi yang dihormati adalah perintah Tuhan tadi. Orang ini mambu tanah suci. Itu saja sebenarnya, sehingga muncullah Pak Haji, Bu Haji. Nah, bagi kita yang melaksanakan haji atau pehaji, jangan sampai mengharap, perkenalkan nama saya Haji Ahmadi misalkan. Perkenalkan saya Haji Ahmadi. Loh kok 3 kali? Karena hajinya 3 kali. Itu yang salah. Jadi bangga dengan hajinya dimunculkan, atau bahkan dalam penulisan, hati-hati saja. Kita tidak bisa mengeneralisir, tidak. Tujuan orang menuliskan itu apa? Tapi kalau tujuan menuliskan ingin pamer, itu berarti akan dihilangkan semua pahala-pahalanya. Sebagaimana di surah Al-Baqarah itu, orang yang pernah sedekah kok sering ngungkit-ngungkit sedekahnya, maka sedekahnya itu akan dihilangkan, pahala hajinya akan hilang. Yang paling hebat itu adalah haji tapi tidak ketahuan. Harusnya kan gitu. Cerita Mbah Bolong. Nah, saya teringat Mbah Bolong nih. Sunan Ampel di Surabaya. Ada santrinya namanya Mbah Bolong. Ini cerita turun temurun. Mbah Bolong yang mati 9 kali. Kuburannya 9 di Sunan Ampel. Pengen berangkat, pas Mbah Sunan berangkat ke haji. Kalau haji dulu kan gak cuman sehari nyampe, sehari semalam. Dulu berbulan-bulan, 6 bulan bahkan setahun. Bisa pulangnya 2 tahun 3 tahun baru kembali ke Kondi. Dari mana jalan-jalan misalkan, kita tidak tahu. Nah, kepengennya Mbah Bolong dalam cerita, yang cerita ini adalah Kiai Husain orang sepuh. Ceritanya itu adalah pengennya naik haji. Akhirnya wirid pengen haji, tiba-tiba dibawalah di alam lain, sampailah ketemu di sana. Berhaji juga. Pengen ketemu gurunya haji, pengen piye-piye, akhirnya juga dipertemukan di sana. Pas ketemu di sana karena kau dibawa Nabi Khidir alaihissalam. Ini percaya tidak, namanya dongeng saja nggih. Dongeng. Mbah Bolong itu kesaktiannya adalah ketika mau ngukur kiblat, semuanya kan wali-wali tadi, disuruh coba Mbah Bolong saja. Sehingga Mbah Bolong itu cuma buka pakai daun pisang itu, diputeri kayak corong itu. Oh itu loh Ka'bahnya sebelah agak sana, itu maksudnya. Itulah kehebatannya Mbah Bolong, menjadi nama beliau karena mampu membuat kekeran tembus ke Ka'bah. Nalar atau tidak ya sama seperti Fadrib bi'asakal hajar tadi. Kalau sudah Tuhan memampukan seperti itu pun ya nggak ada yang tidak mungkin. Diberi, oh ini tak delok, coba. Oh iya misalkan. Ketika kekerannya dilihat, berarti kan disitulah tadi mentradisi hingga sekarang Mbah Bolong itu mampu seperti itu. Singkat cerita, berangkat haji, ketemu di sana, Sunan Ampel pun juga tidak kaget karena percaya ada Tuhan yang memampukan itu semua. Nanti Mbah, karena sampai tadi berangkatnya tidak naik perahu, pulangnya jangan naik perahu loh ya. Pulangnya harus sama seperti yang kemarin, tiba-tiba ada. Tapi aku nitip, barang-barangku tolong gawak nih. Kan kemarin bawa pakai kapal, sekarang pulang tolong bawakan ini. Karena dia, oh iya, tidurnya di makam. Pulang, Mbah Bolong muncul dari makam yang galian tadi, keluar. Konti we Mbah, dari mana Mbah? Aku dari pergi haji. Tidak percaya orang. Kalau tidak percaya ya sudah. Itu bawaannya Mbah Sunan Ampel dititip ke saya. Itu barangnya. Nah, itulah mentradisi sekarang. Mbah Bolong tidak haji tapi tidak daftar ke Kementerian Agama. Itu cerita. Nah, cerita itu ada kan karena ada cerita dari dulu. Nggih. Pak Haji, Bu Haji, tidak penting nggih. Yang penting syukur-syukur orang haji itu tidak ketahuan, tidak ada masalah. Lanjutnya adalah besok tantangannya Musa adalah kami setelah dikasih makan minum
kaumnya Nabi Musa tidak syukur terhadap pemberian Tuhan, bahkan ngomong, wahai Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahidin,